Oke guys, masih day 2. Tapi aku mau kasih update sedikit. Jadi aku lagi perjalanan dari basecamp Kalimati menuju ke basecamp Ranukumbolo. Jaraknya maybe mungkin 10 kilo ya. Medannya lumayan berat gitu. Dan ini sekarang aku udah sampai di savana, yang savananya itu tingginya lebih tinggi daripada aku nih, kalau bisa kalian lihat di belakangku. Dan dia bunganya warna ungu, keren banget. Jadi ini seluas ini semuanya savananya warna ungu cuy, keren. Dan seperti biasa, Disa Plus Media akan selalu memberikan sharing-sharing terbaik. Walaupun lagi ngevlog santai, aku akan tetap kasih kalian sharing-sharing yang bisa aku sharingkan sama kalian. Tentunya dari inspirasi yang aku dapatkan selama aku hiking ke puncak tertinggi di Pulau Jawa. Oke, dan di day 3 ini aku mau ngomong apa? Tunggu aja. Sekarang hari kedua dan aku akan bikin videonya besok di hari ketiga. Jadi aku mau nyantai-nyantai dulu, istirahat. Karena tadi cuma tidur 2 jam. Dan belum tidur lagi sampai sore ini. Mau sampai di basecamp mau tidur, mau makan dulu, baru nanti aku akan, nggak nanti sih, besok aku akan sharing sama kalian tentang materi yang sudah aku siapkan. Oke, sampai ketemu besok. Dah. Sini kita akan lewat sini, lewat belok kanan lalu belok kiri, dan sampai di ujung sini kita ke balik bukit ini. Yuk, semangat. A few moments later. Inilah penampakan basecamp Ranukumbolo. Amazing, gila, keren banget kan? Oke, gue berhenti dulu. Just info guys, jadi di sini tuh keanekaragaman hayatinya masih bagus. Jadi ikan masih ada macam-macam, ada ikan mujair kalau nggak salah orang bilang. Terus di sini juga burungnya banyak banget, capung-capung masih banyak. Kalau burung aku hafal ya jenis-jenisnya, ada burung belibis, ada burung bangau, ada burung pentet, terus ada burung anis merah, burung jalak hitam, apalagi ya yang kulihat kemarin, burung raja udang, kingfisher yang warnanya biru itu, terus burung perkutut biasa itu banyak banget. Masih banyak banget. Kalau capung aku nggak paham jenis-jenisnya, tapi di situ banyak banget capung. Ini menandakan danaunya masih terjaga dan ekosistemnya masih lengkap, komplit gitu. Rantai makanannya masih komplit. Oke, just info aja guys. The next morning. Oke guys, jadi aku balik lagi pagi ini masih di sekitaran Ranukumbolo. Jadi aku ada di sisi lain Ranukumbolo karena kalau di campsite atau di daerah basecamp itu agak rame. Dan sekarang aku ada di sisi lain supaya agak lebih hening, lebih tenang gitu lah. Nah, jadi hari ini ngelanjutin episode yang sebelumnya yang aku bicara soal mengenali dirimu sambil jalan ya. Aku mau sharing tentang bagaimana menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Apa sih pentingnya gitu. Nah, kembali ke filosofi ini ya, kembali ke filosofinya orang camping, orang hiking gitu. Nah, setiap hiking, setiap camping itu pasti kita bawa barang dong. Barang itu secara umum dibagi dua nih, perlengkapan pribadi dan juga perlengkapan kelompok gitu. Nah, perlengkapan pribadi itu kayak apa? Kayak sleeping bag. Satu orang wajib punya satu matras, satu orang wajib bawa satu. Lalu ada obat-obatan pribadi, mungkin kalian yang punya penyakit khusus itu wajib bawa satu juga masing-masing. Itu bukan perlengkapan kelompok. Lalu baju ganti juga perlengkapan pribadi dan banyak lagi. Nah, kalau perlengkapan kelompok itu kayak tenda sama logistik secara garis besar ya. Logistik itu ada makanan, minuman, dan kali ini by the way aku mau cerita bahwa kita walaupun camping pada umumnya biasanya bawa Indomie segala macam, kita enggak ya. Kita bawa bebek, kita bawa ayam, bawa sayur banyak banget. Terus air juga kita bawa banyak, bawa telur 1 kilo. Dan itu adalah logistik yang kita pakai selama 3 hari petualangan di
Pegunungan Semeru. Nah gitu teman-teman. Nah lalu kalau kita bawa logistik segitu banyak, gimana bawanya? Nah kebetulan kita satu tim 6 orang. Jadi kita bagi tugas nih ceritanya. Aku bawa apa, temanku bawa apa, yang lain bawa apa. Jadi 6 orang ini kita bagi jadi 2 secara umum. Jadi tendanya kita bawa 2, lalu logistik untuk semua kita bagi di masing-masing orang. Nah tapi waktu kita bagi, kalau minggu lalu kita ngomong soal mengenal diri ya. Nah di sini pentingnya nih, waktu pembagian misalkan kalian nggak kuat bawa banyak, bilang aja di awal, bro gue nggak kuat bawa banyak nih, tapi gue mau bawa ini aja, bisa apa enggak. Nah kita sebagai orang yang teman satu tim, mungkin kita merasa lebih kuat, oke bro boleh masukin tas gue aja. Nah gitu. Nah itulah pentingnya mengenal diri dan meletakkan di tempat yang tepat. Jadi misalkan ada orang yang nggak kuat tapi dia maksain mau bawa yang berat, itu kan penempatannya nggak tepat tuh ya. Kita lambat, satu tim kita akan jalan lambat gitu. Tapi kalau pembagiannya rata itu bukan berarti sama ya. Misalkan bebanku 30 kilo, lain 30 kilo, sama semua 30 kilo. Ya nggak gitu juga. Jadi yang kuat dikasih lebih berat, yang nggak terlalu kuat dikasih yang lebih ringan. Bukan masalah adil tidak adil, tapi masalah kuat apa enggak. Kalau yang lemah dikasih sama rata semua, kita jalannya lambat cuy. Jadi gitu. Jadi kita pembagiannya bisa dibilang nggak rata. Aku termasuk kuat, jadi aku ambil beban cukup banyak. Tasku sampai lebih tinggi dari kepalaku. Karena aku kuat, jadi aku ambil agak banyak. Ada temanku juga yang kuat, ambil agak banyak. Tapi ada yang nggak kuat, ada 2 orang di tim kita. Dan 2 orang ini nggak bawa beban terlalu banyak. Dan it's okay, karena kita bergerak sebagai tim. Jadi maunya kita itu, kita bisa sampai di tempat nggak terlambat gitu. Jadi kalau misalkan pembagiannya rata, aku bilang tadi, pasti kita akan terlambat sama teman-teman kita ya yang nggak kuat tadi, tapi kita kasih beban banyak. Jadi itu teman-teman, pentingnya mengenal diri dan menempatkan di tempat yang tepat. Dan ini hanya sedikit cerita inspirasi dari waktu hiking ya. Kalau misalkan di dunia nyata kalian juga bisa mengaplikasikannya nih. Misalkan kalian lagi kerja tim di pekerjaan atau di sekolah, mungkin kerja kelompok gitu. Kalau kalian nggak bisa ngerjain, bro ini bukan bagian gua, ya udah lu ngomong aja ke teammate lu bahwa ini bukan pekerjaan gue dan gue nggak bisa, skill gue bukan di sini. Lo harus bilang kayak gitu. Supaya apa? Supaya tim itu bisa bergerak bersamaan. Karena kita harus menempatkan seseorang di tempat yang tepat. Ada pepatah yang bilang right mind in the right place. Nah itu juga aku pernah bahas sama Ita dulu ya. Aku kasih linknya aja di atas, nanti kalian klik aja kalau mau nonton. Nah itu teman-teman, pentingnya menempatkan diri. Nah tapi menempatkan diri itu penting banget. Tapi kalian bisa tahu kemampuan kalian setelah kalian mengenal diri kalian. Dan itulah yang bisa aku sampaikan ya selama series pendakian ini. Ada 3 episode, lumayan aku bisa dapat 3 episode selama pendakian ini. Masing-masing aku bisa dapat 1 episode. Dari pertama ada 1 episode, kalian bisa nonton. Episode kedua kemarin aku juga udah shoot, dan sekarang hari ketiga aku udah shoot. Dan kali ini kita lagi nyantai. Ini sekitar jam 7 pagi, dingin banget hari ini. Tadi itu ketutup kabut semua nih di belakang. Jadi aku nggak bisa ambil time lapse ya, percuma karena kabutnya tebel banget. Basah semua, tendanya kita juga basah kena embun. Oke teman-teman, jadi itu aja series dari hiking kali ini. Dan kalau misalkan aku petualangan lagi, hiking lagi, pasti aku akan mengajak kalian untuk ngevlog lagi. Dan apa yang aku dapat selama hiking, inspirasi apa yang aku dapat, akan aku bagikan ke kalian di Disciples Media. Jadi buat kalian yang belum subscribe teman-teman, karena bakal ada petualangan lainnya. Ini bukan pertama tapi juga bukan terakhir. Dan pasti aku akan balik lagi dengan petualangan lainnya yang lebih seru. Oke teman-teman, terima kasih buat kesetiaannya buat kalian yang sudah nonton Disciples Media, terutama untuk series yang barusan aku buat ini. Dan ini adalah ide pribadi ya, karena aku sering jalan-jalan, kenapa aku nggak buat vlog aja gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.